Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatid, orang tua murid dan siswa-siswa ABS yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama saling nasihat-menasehati dalam kebaikan. Kita saling mengingatkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, pedoman kita dalam beragama, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga salawat serta salam kepada para sahabat, keluarga, istri-istri dan umat-umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan sunnah-sunnah hingga akhir zaman nanti. Dengan adanya corona, Allah ingin menguji kita sebagai seorang muslim, seberapa kuat iman kita, seberapa sabar kita menjalani ujian-ujiannya. Karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kami menguji kalian untuk melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Marilah kita bersabar dan tetap menjalankan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa cemas, tanpa merasa sedih ketika musibah datang kepada kita. Karena Allah yang mendatangkan musibah dan Allah pula yang akan mengangkatnya. Di sini saya ingin menyampaikan tiga hal yang bisa membuat kita sebagai seorang muslim yang sedang berpuasa di tengah adanya wabah sebagai menciptakan puasa yang lebih berkualitas dan lebih berkuantitas. Yang pertama yaitu ikhlas. Kita harus mengikhlaskan niat kita. Sering kita dengar dari ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang sering kita dengar, yaitu salah satu ibadah yang paling aman dari sifat riya atau mengharapkan pujian-pujian dari orang lain adalah puasa ini. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kita membukanya sendiri. Sering kita lihat juga orang-orang di media sosial yang memasang status, memasang postingan-postingan atau story-story tentang kebaikan dia atau ibadah dia yang sengaja dipamerkan di depan umum dengan memamerkan bahwa dia sedang berpuasa atau sedang membagikan sedekah-sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan itu kita membuka pintu riya kita sendiri. Marilah kita sama-sama luruskan niat kita kembali untuk menggapai ridho Allah semata, tidak mengharapkan apa-apa yang manusia janjikan. Karena yang memberikan sesuatu itu hanya Allah, memberikan ganjaran yang besar hanya Allah. Manusia tidak bisa memberi apa-apa, hanya berupa lisan yang bisa salah dan bisa benar. Yang kedua adalah iman. Keimanan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan dalam arti bahasa yaitu percaya. Kita mempercayai. Apa yang harus kita percayai? Kita mempercayai bahwa syariat puasa Allah yang menurunkannya langsung. Bukan kita melaksanakan puasa bukan karena kita takut dengan orang-orang yang menyuruh kita untuk berpuasa atau karena kita malu jika kita tidak berpuasa, tapi karena Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan firman itu kita harus meyakini bahwa kita beribadah puasa karena perintah Allah. Dengan keimanan pula kita juga akan merasakan nikmatnya ibadah saat kita menyendiri, ketika kita berdekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam hari maupun ketika waktu-waktu sendiri yang kita luangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ihtisab. Ihtisab adalah sebuah pengharapan seorang hamba kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah Allah janjikan kepada manusia. Dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan menghapus dosa-dosanya jika kita berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama para siswa ABS yang sering menjalankan waktu di ABS dengan penuh atau padatnya jadwal kegiatan. Situasi inilah yang tepat untuk kita memanfaatkan waktu dengan meluangkan waktu untuk bakat dan minat kita agar lebih bermanfaat untuk diri kita, orang lain, dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terpenting adalah bisa bermanfaat untuk masa depan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum datangnya bulan Ramadan ini, kita sama-sama berharap bahwa virus corona atau COVID-19 yang sedang mengguncang dunia segera pergi dari bumi ini sebelum datangnya bulan Ramadan. Namun saat ini, virus ini masih ada di tengah-tengah kita. Ujian yang begitu besar yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang sebagaimana Allah sebutkan dalam firman Allah yang dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan tidaklah kami menguji kalian dengan ketakutan, wal-ju', rasa lapar, wal-ju'i wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi wat thamarat, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dari ayat ini kita bisa mengambil apa yang sebenarnya Allah tujukan kepada umat Islam di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Karena apa yang kita usahakan pada masa lalu akan menghasilkan sesuatu yang kita dapatkan pada masa ini. Dan sesuatu yang kita usahakan pada saat ini atau saat ini kita perjuangkan akan dapat hasil di masa depan sesuai dengan apa yang kita usahakan saat ini. Untuk penutup, saya akan menyampaikan kata-kata bijak dari pepatah Arab yang artinya, waktu ibarat sebuah pedang. Jika kita tidak bisa memotongnya, maka kita akan yang terpotong oleh waktu itu. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.